Kali ini kita melanjutkan pembahasan nubuatan Muhammad dalam Alkitab. Dalam kutipan kitab Daniel 11 ayat 20 kita akan menemukan ayat yang berkata, dalam waktu yang singkat raja itu akan dibunuh. Tidak secara terang-terangan dan tidak pula dalam peperangan. Untuk membahasnya kita coba buka hadis-hadis mengenai keputusasaan Muhammad. Hadits Sahih Al-Bukhari nomor 2588 Kitab Jihad dan Penjelajahan. Makna syahid. Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah bercerita kepadaku Said bin Al-Musayyab bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya ada sebagian orang-orang yang beriman tidak baik hati mereka dengan tidak mau mengikutiku untuk berperang dan aku tidak mampu lagi untuk membawa mereka, sungguh aku tidak akan pernah mau ketinggalan dari pasukan perang, untuk berperang, di jalan Allah. Dan demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh aku menginginkan untuk berperang lalu aku terbunuh di jalan Allah, kemudian aku dihidupkan kembali lalu aku terbunuh, kemudian dihidupkan kembali lalu terbunuh lagi, kemudian aku dihidupkan kembali, lalu terbunuh lagi. Sahih Al-Bukhari 4428. Dikisahkan oleh Aisyah, Nabi dalam saat-saat menjelang kematiannya, sering berkata, oh Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makanan yang kumakan di Khaibar, rasanya seperti urat nadiku sedang dipotong akibat racun itu. Hadits Sunan Abu Dawud nomor 3912 Kitab Diyat. Kemudian beliau berkata pada saat sakit yang membawanya kepada kematian, aku masih merasakan apa yang erna aku makan di Khaibar, dan sekarang adalah waktu terputusnya punggungku, kematianku. Pada hadis pertama, kita dapat melihat bahwa Muhammad sangat ingin kematiannya adalah mati di dalam peperangan bagi Allahnya. Tetapi kenyataan yang terjadi yaitu pada hadits kedua dan ketiga, kita dapat melihat Muhammad matinya akibat racun yang merusak organ internal tubuhnya bertahun-tahun sejak diracun di Khaibar, dan rintihan kesakitannya diucapkan berkali-kali pada Aisyah, istrinya. Hal ini artinya, Muhammad sangat ingin mati di dalam amarah di dalam pertempuran sebagai panglima perang. Tetapi kenyataannya dia mati akibat racun. Inilah penggenapan nubuat 3 panglima perang yang ingin mati dalam peperangan. Tetapi kenyataannya mati karena racun. Sebelum melanjutkan pada nubuat berikutnya, saya akan mengajak saudara melihat hal yang sangat menarik tentang kematian Muhammad ini. Al-Quran Surah 69 ayat 44-47. Surah Al-Haqqah sama dengan kenyataan. Seandainya dia, Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama, kami niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Surah yang bernama Kenyataan bilang kalau Muhammad mengarang ayat maka urat nadinya akan dipotong. Dan yang terjadi adalah Sahih Al-Bukhari 4428. Nabi dalam saat-saat menjelang kematiannya sering berkata, rasanya seperti urat nadiku sedang dipotong akibat racun itu. Dan juga hadits Sunan Abu Dawud no. 3912 Kitab Diyat. Kemudian beliau berkata pada saat sakit yang membawanya kepada kematian, aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaibar, dan sekarang adalah waktu terputusnya punggungku, kematianku. Terjemahan hadits.id, waktu terputusnya punggungku. Terjemahan Google Translate, inilah saatnya untuk memotong aorta saya. Mengapa melakukan kebohongan dalam menerjemahkan arti aslinya? Sekarang terjawab, mengapa arti aslinya disembunyikan? Karena kejadiannya sangat cocok dengan Al-Quran 69 ayat 44-47. A. Bukankah ini artinya Muhammad sudah mengarang ayat? B. Ayat mana sajakah yang hasil karangan Muhammad? C. Bila seorang melabeli dirinya sebagai nabi, lalu terbukti mengarang ayat atas nama ilahinya, disebut apakah orang ini nabi palsu? D. Ironisnya, surah itu bernama Surah Kenyataan. Masih ada satu lagi. Hadits Sahih Al-Bukhari 2933 Kitab Jizyah. Telah bercerita kepada kami, Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al-Laits berkata telah bercerita kepadaku Said bin Abu Said Al-Makbari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Khaibar ditaklukkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberi hadiah seekor kambing yang di dalamnya ditaruh racun. Beliau bertanya, apakah kalian telah memasukkan racun ke dalam kambing ini? Mereka menjawab, iya. Beliau bertanya lagi, apa yang mendorong kalian berbuat begitu? Mereka menjawab, kami hanya ingin menguji seandainya Anda berdusta, kami dapat beristirahat dari Anda.
Dan seandainya Anda benar seorang nabi, maka racun itu tidak akan dapat mendatangkan bahaya buat Anda. Lalu juga kita akan lihat pada hadis lainnya yang berkenan dengan kisah ini. Hadits Sahih Muslim 4060 Kitab Salam. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Habib Al-Haritsi, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Hisham bin Zaid dari Anas bahwa seorang perempuan Yahudi mengantarkan daging yang telah dibubuhi racun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau makan sebagian. Kemudian perempuan itu dipanggil ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau menanya kepadanya tentang racun itu. Jawabnya, aku sengaja hendak membunuh Anda. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi wewenang kepadamu untuk berbuat demikian. Pada dua hadits sahih ini, jelas menunjukkan, 1. Racun itu ditujukan sebagai tes, apakah Muhammad benar-benar nabi atau tidak. Bila nabi ia tidak akan tercederai oleh racun itu. 2. Muhammad berkata atas nama Allahnya, kalau Allahnya tidak akan memberi wewenang racun dari wanita Yahudi itu untuk menyebabkan kematian bagi dirinya. Tetapi kenyataannya, Muhammad sering berkata sambil kesakitan, bahwa urat nadinya serasa dipotong akibat racun haibar tersebut. Maka kesimpulannya adalah, Muhammad gagal dalam tes pembuktian kenabian. F. Allah tidak bisa melindungi Muhammad dari racun. G. Perkataan Muhammad dengan atas nama Allahnya, bahwa Allahnya tidak akan mengizinkan racun itu membunuhnya sama dengan terbukti sebagai nubuat yang gagal. H. Disebut apakah orang yang mengaku nabi, tetapi nubuatnya salah. Setelah membuktikan Muhammad sebagai nabi palsu melalui kisah kematiannya, mari kita kembali ke Kitab Daniel 11 untuk melanjutkan tentang kecocokan Muhammad, penerusnya dan ajarannya dengan deskripsi tentang pembinasa keji. Dalam Daniel 11 ayat 21 disebutkan, malaikat itu berkata lagi, raja berikut yang memerintah negeri utara adalah seorang yang hina yang tidak berhak menjadi raja. Tetapi ia akan datang tanpa disangka-sangka dan merebut kedudukan raja dengan tipu daya. Anda bisa cari di Google tentang sejarah kekhalifahan Rasyidin, Anda akan temukan penerus Muhammad sebagai khalifah adalah Abu Bakar, sahabatnya Muhammad sekaligus ayah mertuanya. Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah yang dinikahi saat berumur 6 tahun oleh Muhammad yang saat itu berumur 54 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Umar yaitu salah satu sahabat Muhammad dan pencetus perjanjian Umar. Kekhalifahan Muhammad diteruskan oleh sahabatnya, bukan keturunannya. Muhammad punya 13 istri, tetapi tidak punya satupun anak laki-laki sebagai penerus. Perhatikan, bahkan pada awal-awal kekhalifahan penerus dari khalifah sebelumnya bukanlah anak dari khalifah tersebut, tetapi orang lain yang bukan keturunannya. Mengapa? Silakan direnungkan. Keadaan ini sangat cocok dengan yang tertulis di kitab Daniel. Inilah penggenapan nubuat 4 bahwa kerajaannya tidak diteruskan oleh keturunannya. Kita lihat nubuatan selanjutnya. Kitab Daniel menubuatkan, segala tentara yang melawan dia, ya bahkan Imam Agung pun, akan disapu bersih dan dimusnahkan. Ia mengkhianati perjanjian-perjanjian yang baru saja dibuatnya dengan bangsa-bangsa lain. Dan ia akan menjadi semakin kuat, meskipun ia hanya memerintah negara yang kecil. Perjanjian yang dibuat ketika pengikut Muhammad sedikit adalah seperti ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini menunjukkan bahwa Muhammad menjanjikan pahala bagi pengikut keyakinan mayoritas di masa awal klaim kenabiannya yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin. Untuk Anda ketahui, Sabiin adalah penyembah bintang. Jadi bagaimana mungkin mereka yang menyembah bintang sebagai ilahi, di saat yang sama menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan umat Kristen? Namun kenyataan yang terjadi saat sudah punya banyak tentara semua berubah. Dalam Al-Quran At-Taubah ayat 28-30 dikatakan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar yaitu agama Allah,
yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Ayat-ayat ini diturunkan dengan urutan ke-113 dari 114 surah, itu berarti ini adalah ayat-ayat terakhir dari Muhammad dan Allahnya. Dari ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa janji pahala yang dijanjikan di Al-Quran Al-Baqarah 62 telah dibatalkan oleh ayat-ayat At-Taubah ini, karena pada ayat-ayat ini disebutkan orang-orang Yahudi dan umat Kristen dilabeli sebagai kafir, dan bahkan dilaknat oleh Allah atau terjemahan dalam bahasa Inggris artinya dihancurkan Allah. Mengapa Allah di dalam Al-Baqarah ayat 62 seakan-akan tidak tahu bahwa umat Kristen mengimani Al-Masih itu putra Sang Ilahi, bahkan menjanjikan mereka pahala surga? Hal itu terbukti, karena pada At-Taubah ayat 30 mendadak Allah melabeli umat Kristen yang berkata, Al-Masih itu putra Sang Ilahi, adalah termasuk kafir. Jadi hal yang aneh dan bahan pertanyaan. Apakah Allah tidak maha tahu tentang kekristenan saat menurunkan Al-Baqarah 62? Apakah Allah tidak mengerti bahwa, The Messiah is Son of God, adalah dasar iman Kristen? Allah tidak maha tahu. Dan satu lagi untuk direnungkan. Apakah ada sejarah tentang orang-orang Yahudi yang mengimani, Uzair is Son of God? Lagi pula siapa Uzair ini? Apakah Allah salah kutip ketika menurunkan ayat ini? Allah yang mengklaim dirinya adalah Sang Ilahi yang disembah oleh orang-orang Yahudi dan umat Kristen. Tetapi Allah tidak mengerti sama sekali tentang Yahudi dan kekristenan, bukankah itu sangat lucu? Tafsir Ibnu Abbas, Al-Quran 109 ayat 6. Bagimu agamamu, dari orang tidak percaya dan yang menduakan Allah. Bagiku agamaku. Islam dan iman kepada Allah, ayat-ayat pertempuran, kemudian membatalkan ayat-ayat ini dan Nabi, memerangi mereka. Dan juga pada tafsir Al-Jalalain, Al-Quran 109 ayat 6. Untuk kalianlah agama kalian, yaitu agama kemusyrikan, dan untukkulah agamaku, yakni agama Islam. Ayat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad diperintahkan untuk memerangi mereka. Dari informasi tersebut, kita dapat melihat pada masa awal klaim kenabiannya. Muhammad berpura-pura dengan cara berusaha hidup damai dengan semua orang, bahkan menjanjikan pahala surga bagi penganut kepercayaan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan iman orang Yahudi dan Kristen. Di sini jelas sekali bahwa Muhammad memberi janji damai palsu, hanya agar dia bisa diterima dan mendapat pengikut di antara orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Sabiin yang adalah kepercayaan mayoritas di areanya pada masa itu, ketika dia masih lemah. Tetapi, ketika dia sudah punya banyak bala tentara, Anda dapat mencari tentara macam apa yang direkrut dia. Ini bukan topik kita. Muhammad dan Allah berubah pikiran dan menurunkan ayat-ayat perang. Al-Quran 9, untuk membatalkan ayat-ayat damai yang pernah diturunkan sebelum surah At-Taubah. Bukankah hal itu sangat cocok dengan pengkhianatan perjanjian terhadap bangsa-bangsa lain, dengan kata lain melakukan tipu daya? Penggenapan nubuat kelima pengkhianatan perjanjian atau tipu daya. Muhammad tidak hanya mempraktekkan ini, dia bahkan juga menganjurkan para pengikutnya melakukan tipu daya juga, terbukti dengan ajarannya berikut. Menurut tafsir Al-Jalalain, Al-Quran Ali Imran ayat 28. Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, yang akan mengendalikan mereka, dengan meninggalkan orang-orang beriman, barang siapa melakukan demikian. Artinya mengambil mereka sebagai pemimpin, maka tidaklah termasuk dalam agama Allah sedikit pun kecuali jika menjaga sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Maksudnya jika ada yang kamu takuti, kamu boleh berhubungan erat dengan mereka, tetapi hanya di mulut dan bukan di hati. Ini hanyalah sebelum kuatnya agama Islam dan berlaku di suatu negeri di mana mereka merupakan golongan minoritas. Dan Allah memperingatkanmu terhadap dirinya, maksudnya kemarahannya jika kamu mengambil mereka itu sebagai pemimpin, dan hanya kepada Allah tempat kamu kembali, hingga kamu akan beroleh balasan darinya. Umat muslim yang berhubungan erat dengan pemimpin yang non-muslim kafir, maka mereka tidak lagi masuk dalam agama Allah. Hanya satu jalan umat muslim sejati boleh berhubungan erat dengan pemimpin yang non-muslim kafir, yaitu dengan sikap hanya di mulut bukan di hati, sama dengan tipu daya. Bukankah ini jelas-jelas mengajarkan orang untuk munafik dan bertipu daya? Untuk lebih memastikan lagi apakah ini benar mengajarkan bersikap munafik untuk bertipu daya, seperti yang dijelaskan oleh tafsir tersebut bahwa sikap itu dilakukan hanya sebelum kuatnya Islam di suatu negeri.
Hadits Sahih Al-Bukhari 2355. Kitab Membebaskan Budak telah menceritakan kepada kami, Ali bin Al-Hasan bin Syakik telah mengabarkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Aun berkata, aku menulis surat kepada Nafi, lalu dia membalasnya dan berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyerang suku Bani Al-Mustalik saat mereka sedang lalai sedangkan ternak-ternak mereka sedang minum air, lalu beliau membunuh prajurit suku tersebut dan menawan anak keturunan mereka, dan pada saat itu beliau mendapatkan Juwairiyah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan kepadaku tentang riwayat ini dan saat itu dia termasuk salah seorang dari pasukan tersebut. Hadits ini membuktikan bahwa Muhammad dan pasukannya pernah menyerang suatu suku, tanpa peringatan apapun. Dan bahkan ketika orang-orang di suku itu sedang memberi air untuk ternak-ternak mereka yang hidup damai dalam kegiatan keseharian, ini merupakan tindakan berani dan terhormat, ataukah tindakan licik dan pengecut, ini cocok sebagai kekejian. Bukankah ini sangat jelas, bahwa Muhammad menyerang orang yang sedang hidup dalam suasana aman dan damai? Penggenapan nubuat ke-6 menyerbu daerah pada saat penduduknya merasa aman. Kita lanjutkan ke nubuatan selanjutnya. Kitab Daniel 11 ayat 24. Lalu ia akan membagi-bagikan kepada para pendukungnya segala barang rampasan dan kekayaan yang didapatnya dalam peperangan. Ia akan membuat siasat untuk menyerang tempat-tempat yang berbenteng. Tetapi waktunya segera akan habis. Hadits Sahih Al-Bukhari 2579. Kitab Jihad dan Penjelajahan telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah bercerita kepadaku Said bin Al-Musayyab bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah, dan hanya Allah yang paling tahu siapa yang berjihad di jalannya, seperti seorang yang melaksanakan saum atau puasa dan berdiri atau salat terus-menerus. Dan Allah berjanji kepada mujahid di jalannya, di mana bila dia mewafatkannya maka akan dimasukkannya ke surga, atau bila dia mengembalikannya dalam keadaan selamat dia akan pulang dengan membawa pahala atau gonimah, yaitu harta rampasan perang. Lihat baik-baik isi janji itu. Bukankah ini sangat jelas merupakan suatu metode untuk menggoda orang agar mau berperang demi mendapatkan harta rampasan, atau setidaknya masuk surga bila mati di perang? Inilah penggenapan nubuat ke-7. Al-Quran Surah 8 ayat 41. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami dalam kurung Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tetapi perlu diingat bagi para mujahid, sebelum pembagian harta rampasan 1/5 harus menjadi milik Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana cara memberi 1/5 dari harta rampasan kepada Allah? Di masa Muhammad, tentulah melalui Muhammad. Sekarang kita tahu, kantong siapa yang akan dipenuhi 1/5 dari pundi-pundi hasil rampasan perang. Ini modus atau tidak? Silahkan direnungkan. Terlebih lagi, Muhammad adalah yang memulai penyerangan dan menjarah harta. Kemudian dia memberi perintah untuk beramal untuk orang miskin dari hasil harta hasil jarahan. Logika macam apa ini? Bukankah orang yang miskin adalah orang yang baru saja diserang dan dijarah olehnya? Ini membuktikan bahwa logika berpikir dari Allah dan Muhammad adalah, jika kamu ingin beramal, maka berperanglah. Jarahlah harta orang lain. Kemudian beramallah dari hasil jarahanmu. Apakah ini ajaran yang baik atau menjijikkan? Hal ini cocok sebagai ajaran keji. Penggenapan nubuat ke-1. Dari kitab Daniel 11 ayat 20-27 ini kita menemukan 7 ciri-ciri dari kekejian yang membawa kehancuran atau pembinasa keji yang digambarkan sebagai raja yang bertindak semaunya. Ternyata cocok dengan apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Muhammad. Tetapi apakah selesai hanya sampai di sini kecocokannya? Tidak. Pada penggenapan-penggenapan berikutnya ini, bahkan akan membawa saudara dapat lebih mengenal apa isi ajaran Islam yang sebenarnya. Dan mengapa yang dikatakan oleh para ulama, ustadz, dan habaib di Indonesia, sangat jarang yang menunjukkan rupa Islam yang ini, yaitu yang penuh kekerasan dan kekejian. Apakah para ulama, ustadz dan habaib itu tidak tahu? Ataukah sebenarnya mereka tahu, tetapi mereka menyembunyikannya? Mengapa mereka menyembunyikannya? Apakah mereka malu dengan ajaran-ajaran Muhammad yang bertentangan dengan hati nurani?
Akal sehat dan etika moral. Bukankah dengan berlaku demikian, artinya sama dengan berkata hati nurani, akal sehat dan etika moral mereka adalah lebih baik dari Muhammad? Siapa yang lebih berotoritas dan lebih dapat dipercaya dalam menjelaskan Islam? Al-Quran. Kutub Al-Sittah atau 6 kitab hadits. Tafsir dari imam besar atau cendekiawan muslim, atau para ulama dan ustadz masa kini. Jadi siapapun yang berusaha menyangkal yang tertulis di dalam Al-Quran, kutub Al-Sittah, dan tafsir imam besar adalah sama saja dengan mengatakan yang meriwayatkan dan menulis kitab-kitab itu adalah pembohong. Benar? Silakan saudara renungkan baik-baik pertanyaan-pertanyaan di atas, sebelum kita melanjutkan pada kekejian yang lebih dalam ajaran yang Muhammad. Demikianlah beberapa nubuatan dari kitab Daniel yang cocok dengan kisah Muhammad. Pada video selanjutnya kita akan mengulas lebih dalam lagi. Jangan lupa ikuti seri ini sampai selesai agar paham. Terima kasih.